Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. 24 jam lagi lah ya. Enggak lah, 36 jam lagi lah, kira 2 hari lagi lah. Pertandingan Manchester United menjamu Arsenal di lanjutan Liga Inggris pekan ke-28 yang selalu Ruben Amorim bilang adalah pertandingan yang penting, tetap penting ya, karena di situ kan akan melihat konsistensinya. Jadi tadi malam sudah agak jam 11-an kayaknya deh. 11 malam Ruben Amorim mengadakan press conference dan ada beberapa hal yang menurut gua cukup menarik nih. Jadi tuh press conference-nya langsung berbarengan dengan press conference abis Real Sociedad. Seperti biasa ya, kalau Europa League biasanya mereka nggak langsung pulang hari itu juga, latihan dulu. Ya, biasanya latihan di stadion, baru ntar besokannya mungkin Jumat malamnya langsung pulang biar weekendnya Sabtunya langsung istirahat gitu. Nah, ditanya mengenai ketersediaan pemain, ya, Manuel Ugarte sama Maguire ditanyain sama wartawan bisa nggak nih hari Minggu. Dia bilang sih dia belum tahu mengenai hal itu. Cuman nih wartawan desak-desak terus, ya siapa nih yang ready, siapa sih yang ready gitu. Mungkin wartawannya kan mau buat preview juga kan, mau buat prediksi juga. Ya akhirnya dia bilang bahwa kalau Harry Maguire masih kita pantau, Manuel Ugarte bisa aja balik ya, masih bisa ya, kemungkinan bisa balik. Terus tapi kita masih pantau terus ya, masih kita lihat terus. Terus ditanya sampai akhir season nih ya, sampai season ini nih kira-kira pemain yang akan balik siapa sih yang bisa balik gitu ya, masih bisa main. Yang dia bilang ini agak menarik yang menurut gua. Jadi dia bilang kalau Lisandro Martinez sudah pasti nggak bisa ya. Kalau Kobbie Mainoo pasti akan balik sebelum musim ini selesai. Si Luke Shaw sama Mason Mount bisa juga kembali di sebelum musim ini selesai. Kita akan lihat. Nah, ini agak dia menarik. Dia bilang bahwa Amad Diallo, nah, ya, kayaknya sih yang bisa Amad Diallo ya antara bisa apa enggak gitu ya. Karena kita akan lihat Amad Diallo akhir bulan ini ya, akhir bulan musim mau selesai, berarti kan sekitar April atau Mei ya. Jadi gue nggak mau ngomong apa-apa sih, cuman ya kayaknya sepertinya bisa balik sebelum akhir musim ya, bulan terakhir di akhir musim gitu. Nah, terus si wartawan nanya gitu, wah berarti kalau lu masuk final Europa League, Ahmad bisa main dong gitu. Wah, dia langsung ketawa aja sih. Udahlah, jangan ngomongin dulu lah, ngomongin hari Minggu dulu. Wah, ini berita bagus sebenarnya ya. Karena lu kalau ngeliat si Amad Diallo ya, kayaknya keinginan dia untuk recovery itu besar gitu. Dia tuh tiap kali pertandingan di Old Trafford dia datang loh. Walaupun dia pakai krok gitu ya, pakai tongkat gitu, dia datang, jalan gitu. Kan dia kena ankle-nya. Nah, ini yang menurut gue berita bagus. Kalau misalnya kita bisa mencapai final Europa League yang kalau nggak salah tuh akhir Mei deh, 28-26 Mei gitu. Possibly Amad Diallo sudah recovery. Nah, ini berita bagus nih. Cuma kan yang harus diperjuangkan adalah lu mencapai finalnya aja dulu gitu ya. Apalagi plus dengan jadwalnya yang ya udah mulai padat lah ya kan. Ya untungnya mereka di Piala FA udah nggak bermain gitu. Jadi hanya fokus di dua ini aja. Kita lihat aja, coba Amad bisa di bulan-bulan Mei, akhir April udah bisa sembuh, dan kita berharap juga ya jalan menuju final mulus hingga Amad bisa kita pasang ya, walaupun nanti mungkin jadi cadangan-cadangan, tapi kan Amad itu kan selalu jadi pembeda kan di tim kita, di tim Manchester United. Terus ditanya kira-kira Chido Obi bisa starter gak? Mancing lagi wartawan. Dia bilang sih bahwa siapapun bisa menjadi starter ya.
siapapun yang ready di training, dan saat ini Chido Obi juga berada di training first team ya. Jadi siapapun itu bisa menjadi starter nih. Kode sebenarnya. Mungkin aja kalau Chido Obi dianggap udah deh, gue pasang lo deh. Oke. 45 menit babak pertama gue pengen lihat dulu kontribusi lo gitu. Nah, ini kan ditanya ini. Kemarin kan gue udah bilang ya, ada gerakan dari 1958 Manchester United fans bahwa akan ada unjuk rasa menjelang pertandingan Arsenal, di mana tuh rencananya dress code-nya warna hitam ya, warna hitam karena maksudnya udah mendekati kematian karena akibat Glazers ya yang nggak bisa memanage dengan baik. Manchester United itu terpuruk dan mungkin sudah mendekati pada arah kematian. Nah, ditanya oleh wartawan, ya Ruben Amorim bilang bahwa siapapun bisa boleh bersuara, siapapun boleh mempunyai pendapat ya, memberikan pendapat gitu loh. Yang pasti kita fokus di pertandingan Sunday, kita berikan segala terbaiknya untuk fans. Nah, ya kita lihat coba deh. Mudah-mudahan sih ini gerakan yang bisa didengar lah ya, setidaknya bisa berpengaruh lah. Ya kalau misalnya dibilang, nah takutnya di ban dihukum Manchester United karena pengurangan poin, ya udah terus kenapa? Mainnya juga jelek gitu. Ya, tapi kita tetap dukung ya, semoga gerakan ini bisa membuat perubahan, khususnya mengusir Glazer dari dari Manchester United. Kalau Amorim sih bilangnya tugas gue mah bagian perform timnya aja deh ya, bagian improve-nya aja lah. Kalau mau ikut demo-demo mah gue nggak ikut dulu lah, nggak mana bisa. Nah, ini ditanya nih satu mengenai rotasi ya, Europa League gitu. Dia bilang kan, nih jadwal kan sejak yang Fulham nih ya, mungkin masih akan tetap padat gitu loh ya, karena masih ada sisa 11 pertandingan Liga, terus masih ada perjalanan sekitar 6 pertandingan lagi untuk menuju final ya, untuk menuju juara Europa League. Kan pasti ada yang namanya jadwal yang padat. Nah, di sini dia bilang bahwa iya, kalau dalam keadaan seperti ini memang rotasi harus dibutuhkan. Kalau di liga yang dimana kita butuh ya permainan ini ya, dan dibilang sih kalau setiap liga tuh mungkin pertandingan besar gitu. Nah, gue sih selalu pasang tim yang utama gitu. Cuman kalau lo ngeliat di Liga Eropa, biasanya sih gue udah mulai ada perubahan, pasti akan ada perubahan, khususnya di Piala Eropa ya. Nah, terus dia bilang bahwa memang lebih susah di Europa League dibandingin Champions League ya. Bukan masalah levelnya, tapi masalah recovery-nya gitu ya. Karena lu harus recovery di Premier League di weekend gitu, dan kita harus menghadapi itu. Ya itu benar, cuman banyak aja gue lihat kemarin netizen langsung pada di sosial media gitu. Ya iyalah Ruben Amorim sombong banget, belagu lo. Di mana-mana Champions League lebih tinggi. Jelas-jelas ada konteksnya. Dia bilang terkait masalah recovery. Oh iya bener dong. Kalau hari Kamis di sana, Sabtu Minggu udah main kan, Sabtu kan gue udah bilang, Sabtu itu kan gak latihan mereka. Mereka cuma punya latihan hari Jumat. Kalau Champions League, Selasa Rabu sana, menuju ke liganya, kan cuma ada waktu 3-4 hari kan. Itu loh maksudnya Ruben Amorim, menuju ke liga, pertandingan liga selanjutnya. Karena di liga itu lo butuhnya adalah konsistensi. Cuman aduh, gue kadang-kadang ya harus nonton United Identity gitu biar terasah terus berpikir logis dan sistematisnya gitu loh. Berpikir logis dan sistematisnya gitu. Kayak gitu aja langsung pada ngehina-hina Ruben Amorim. Ya, dia kan jujur dong. Loh, kenapa dia ngomong gini? Dia kan selama ini main di Sporting Lisbon main Champions League terus. Ayo. Giliran dia di Europa League pertama kali di Manchester United dia agak shock. Oh, mepet juga waktunya ya. Berat juga ya. Terkait masalah recovery ya. Europa League lagi. Ya dia ngomong gitu wajar lah.
Sama ini dia main di Champions League sama Sporting. Ada lagi yang komen, ya makanya lo ke UCL dong lah. Tahun lalu Ruben Amorim belum di Manchester United. Yang bawa jadi Europa League siapa ya? Ten Hag gitu. Kadang-kadang nggak logis dan sistematis semua ini. Terus kemudian yang ditanyakan lagi adalah mengenai Mikel Arteta. Nah, ini agak menarik juga. Dia bilang, kan Arteta tuh sebenarnya ada masalah juga sama lu lah ya, di musim-musim media punya ada nama-nama pemain-pemain besar, sulit untuk mengintegrasikan sistemnya gitu. Kira-kira apa yang lo bisa lihat nih ya dari Arsenal? Sekarang Arsenal bisa menjadi kekuatan yang besar. Lo punya kesamaan nggak? Oh iya, gue sih nggak ngerasa itu ya katanya. Gue kan di klub Manchester United ya. Cuman gue merasa bahwa Arteta itu diberi waktu yang banyak gitu ya. Sedangkan klubnya aja berbeda gitu ya. Kita harus survive untuk minggu besok. Dan aspek-aspek yang diterima Arteta itu berbeda gitu ya. Cuman hal-hal yang dilakukan Arteta mungkin menjadi inspirasi buat semua orang. Tapi itu dia, gua nggak punya waktu yang banyak kayak Arteta, ya mungkin sedikit-sedikit nyindir kali ya. Arteta kan udah 6 tahun gitu, masih diberi kesempatan. Mungkin kalau di Manchester United udah nggak dikasih tuh kesempatan. Nah, itulah yang menurut gua maksud dari pernyataan baliknya Ruben Amorim gitu. Jadi Ruben Amorim udah bisa menjelaskan bahwa ya bisa jadi Chido Obi menjadi starter dan ada perubahan atau rotasi bisa aja ya, karena beberapa pemain yang kemarin cedera pada saat ini belum bisa kembali, termasuk Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo dan Maguire. Jadi ya kemarin preview gue sih udah pasang aja pemain-pemain muda, pemain-pemain akademi dari starter. Ya, malah mereka lebih semangat. Yang penting modal semangat dulu kan, strategi mah urusan belakang. Nah, yang satu lagi kabar yang menurut gue adalah kabar baik. Semoga Ahmad ya bisa recovery, bisa sembuh, bisa balik, bisa pulih dari cedera di bulan akhir musim ini. Berarti bulan-bulan Mei lah ya. Nah itu dia. Lo terlihat gitu dari diri lo mau sembuh dari cedera. Lo pasti sembuh. Tergantung personal lo aja. Si Luke Shaw aja, Mason Mount, heran gue. Ya berarti kan dari keinginannya. Nggak ada. Kalau dari Ahmad, itu kan gue kasih contoh kan Roy Keane gitu kan. Dari keinginannya dia sembuh dari cedera lutut. Karena merasa bahwa gue mesti berjuang sama teman-teman gue. Nah, lo lihat contohnya Ahmad nih. Yang mestinya sekitar 6-7 bulan, mungkin 4 bulan dia udah bisa sembuh. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.